Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan nama saya Alifa Fadiala Dai dengan NIT 240229966, program studi S1 Teknik Dirgantara, kelas Bravo angkatan 2024. Di video kali ini saya akan mereview dua paper internasional yang saya ambil dari website sebagai contoh. Paper ini sudah mengandung prinsip pemikiran desain teknik, mengandung IoT, dan berkaitan dengan proyek saya pada mata kuliah pemikiran desain teknik dengan judul Project Sky Mapping for Safe Hiking. Pengembangan trail maps berbasis drone mapping yang sudah mengandung IoT. Baik, sekarang saya akan membahas paper yang pertama. Paper ini saya ambil dari situs internasional Journal of Intelligent System and Applications in Engineering, dari penulis yang berasal dari Universitas Pertahanan Indonesia. Sebelumnya, paper ini berbahasa Inggris. Saya sudah membaca paper ini dan saya akan mereview garis besar paper ini menggunakan bahasa Indonesia. Judul paper yang pertama, perancangan drone berbasis Internet of Things untuk pemetaan 3D kampus Universitas Pertahanan Republik Indonesia di kawasan IPSC Sentul. Penelitian ini membahas bagaimana drone yang dilengkapi sistem IoT dapat digunakan untuk menghasilkan peta dua dimensi dan tiga dimensi pada kawasan strategis pertahanan. Sekarang kita masuk ke bagian abstrak. Perkembangan teknologi di abad ke-21, perkembangannya sangat pesat termasuk di bidang pertahanan. Indonesia perlu menguasai teknologi pertahanan secara mandiri, salah satunya melalui pengembangan pesawat tanpa awak atau drone. Drone tidak hanya digunakan untuk keperluan militer, tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam pemetaan wilayah, pengawasan, dan analisis lingkungan. Lalu kita masuk ke introduction. Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang drone berbasis IoT untuk pemetaan wilayah, serta bagaimana hasil pemetaan dua dan tiga dimensi yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini adalah merancang drone IoT untuk pemetaan 3D kampus Universitas Pertahanan RI dan menghasilkan peta 2D serta 3D yang dapat digunakan untuk analisis wilayah. Lalu kita masuk ke literatur review. 2.1 Types of drone dibagi menjadi dua, yaitu fixed wing dan rotary wing. Drone yang digunakan dalam penelitian ini adalah drone jenis rotary wing, seperti quadcopter karena cocok untuk pemetaan detail. 2.2 DJI Matrix 604 Mapping. Drone memiliki banyak kelebihan. Salah satunya bisa melakukan area mapping secara otomatis dalam dua atau tiga dimensi. Juga dilengkapi dengan sistem Internet of Things sehingga dapat terhubung dengan internet dan satelit GPS. Drone yang dimaksud adalah drone DJI Matrix. Selanjutnya, kita masuk ke metodologi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan penginderaan jauh, di mana survei penelitian mengacu pada prinsip-prinsip survei penginderaan jauh. Metode penginderaan jauh memiliki dua teknik, yaitu menafsirkan objek yang sedang diteliti dan interpretasi visual dan digital.
Selanjutnya kita masuk ke primary data collection. Data yang digunakan terdiri dari data primary dan data sekunder. Sini kita masuk ke image of mapping using drones. Data primer berupa tangkapan gambar menggunakan drone dengan melakukan survei lapangan yang dilakukan pada Juni 2022. Akuisisi data menggunakan teknik penginderaan jauh. Ini bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya, textual information. Data primer berupa foto udara, hasil pemetaan drone, dan wawancara ahli. Hasil wawancara berupa informasi tekstual yang berfungsi sebagai data pelengkap atau data atribut pada data geospasial yang akan dihasilkan pada akhir penelitian. Selanjutnya, secondary data collection. Terdapat dua data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu avalanche parameter map dan satellite image. Avalanche parameter map merupakan data sekunder berupa peta kemiringan geologi dan curah hujan. Lalu, satellite image merupakan data sekunder berupa form satelit Landsat pada tahun 2006, 2009, 2012, dan 2015. Lanjut, kita masuk ke data analisis teknik. Sebelum pemetaan dilakukan, drone terlebih dahulu dilakukan kalibrasi. Kalibrasi bertujuan memastikan drone terhubung dengan minimal 3 satelit GPS stabil saat terbang dan mampu mengambil gambar dengan baik. Iya. Lalu ini result, lalu result and discussion. Aerial photography stage using drone pada poin 4.1. Lalu pada 4.1.1 drone calibration ini merupakan pengkalibrasian drone. Kita masuk ke setting the drone waypoint. Waypoint ditentukan untuk mengatur jalur terbang dan titik pengambilan gambar agar pemetaan berjalan otomatis dan teratur. Ini pada gambar yang di sebelah kiri, ini merupakan waypoints atau titik yang telah dipilih untuk mapping. Lalu kita masuk ke mapping result using drones. Drone diterbangkan pada ketinggian sekitar 130 meter atau 428 feet dari permukaan tanah. Waktu pemetaan sekitar 5 menit dan menghasilkan 37 foto udara resolusi tinggi. Pemetaan difokuskan pada area kampus Universitas Pertahanan RI sebagai sampel penelitian. Ini merupakan hasil gambarnya. Lalu kita masuk ke stage of 3D map processing of
Selanjutnya kita masuk ke stage of 3D map processing of RIDU. Foto yang diperoleh kemudian diolah menggunakan software yang telah disediakan. Tahapan pengelolaan meliputi align photos, dense point cloud, mesh, tekstur, DEM, and ortho mosaic. Lalu align photos, penyelarasan foto dilakukan untuk mengidentifikasi titik-titik di foto dan melakukan proses pencocokan titik yang sama di dua atau lebih foto. Lalu creating dense point clouds. Dense point cloud kemudian akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan DSM atau DTM. Lalu kita lanjut ke development of 3D models atau mesh. Model mesh adalah salah satu keluaran utama dari pemrosesan foto udara di Agisoft. Model 3D ini nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk memperoleh DEM atau DSM, DTM, serta ortofoto. Lalu kita lanjut ke development of texture model. Texture model adalah model fisik 3D yang berada di area sekitar foto. Ya, lalu development of DEM atau digital elevation adalah model medan digital dalam format raster atau grid yang biasanya digunakan dalam analisis spesial berbasis raster. Selanjutnya, pada poin selanjutnya ada development of orthofoto. Ortofoto adalah foto udara yang telah memperbaiki kesalahan geometrisnya menggunakan data DEM dan data GCP sehingga dapat digunakan untuk keperluan pemetaan tanpa tanpa adanya ketidaksesuaian skala di seluruh area foto. Foto yang terdapat pada figur 6 merupakan hasil akhir dari pemetaan dari kampus pertahanan. Ini merupakan hasil akhir. Oke, ini discussion ke conclusion. Baik, saya akan mengambil garis besar untuk discussion dan conclusion ya. Hasil penelitian berupa peta 2 dimensi dan 3 dimensi kampus Universitas Pertahanan RI. Peta 3D ini memiliki resolusi tinggi dan lebih detail dibandingkan citra satelit. Manfaat dari peta ini antara lain untuk analisis penggunaan lahan, perancangan, pembangunan, mitigasi bencana longsor, serta pengelolaan kawasan pertahanan secara lebih aman dan terukur. Sama lagi. Oh, berdasarkan hasil penelitian untuk discussion. Berdasarkan hasil penelitian,
Dapat disimpulkan bahwa drone berbasis IoT berhasil digunakan untuk pemetaan 2 dan 3 dimensi. Hasil pemetaan 3 dimensi dapat dimanfaatkan untuk berbagai analisis wilayah strategis, khususnya di kawasan pertahanan. Dengan demikian, teknologi drone IoT memiliki potensi besar untuk mendukung kemandirian teknologi pertahanan Indonesia. Ya, dan ini referensi pembuatan paper ini. Selanjutnya, ya cukup untuk paper yang pertama. Sekarang kita beralih ke paper yang kedua. Oke, baik sekarang kita telah memasuki paper yang kedua yang akan saya bahas. Paper ini saya ambil dari situs International Journal of Information Technology and Electrical dari penulis yang berasal dari Politeknik Negeri Bandung dan Politeknik Sukabumi. Sebelumnya, paper ini berbahasa Inggris. Saya sudah membaca paper ini dan saya akan mereview garis besar. Paper ini menggunakan bahasa Indonesia. Untuk paper yang kedua, penelitiannya mengenai perancangan UAV quadrotor yang diintegrasikan dengan sistem Internet of Things untuk pemantauan pencemaran udara secara mobile dan real-time. Oke, kita masuk ke abstrak. Pencemaran udara merupakan salah satu masalah lingkungan yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Alat pemantauan kualitas udara yang ada saat ini umumnya bersifat statis dan hanya mengukur pada satu titik, sehingga kurang merepresentasikan kondisi udara secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan merancang sistem pemantauan kualitas udara berbasis UAV, quadrotor, dan IoT agar data-data dapat diperoleh dari berbagai titik secara real-time. Kalau kita masuk ke introduction, peningkatan jumlah kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan pembakaran hutan menyebabkan pencemaran udara semakin meningkat. Sistem pemantauan udara yang bersifat statis tidak mampu menggambarkan variasi pencemaran di satu wilayah. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pemantauan yang bersifat mobile dengan memanfaatkan teknologi UAV dan Internet of Things. Lalu, tujuan penelitiannya adalah merancang sistem pemantauan pencemaran udara yang dapat bergerak menggunakan quadrotor UAV, serta menampilkan data hasil pengukuran secara online melalui sistem IoT. Ini kita masuk ke sistem desain. Ada poin A, sistem arsitektur. Kita bisa lihat di figur pertama ini. Gambar ini menunjukkan arsitektur sistem secara keseluruhan yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu yang pertama adalah sistem sensor kualitas udara. Lalu yang kedua adalah sistem UAV quadrotor, dan yang ketiga adalah sistem IoT sebagai antarmuka panggung.
Ketiga sistem ini saling terintegrasi untuk menghasilkan data pencemaran udara yang dapat dipantau secara real time. Lanjut ke poin B, Air Quality Sensor System. Sistem sensor terdiri dari 4 sensor utama, yaitu MQ7 untuk mendeteksi CO, MG811 untuk CO2, MQ135 untuk kualitas udara, dan DHT11 untuk suhu. Tabel yang berada di bawah sensor ini menjelaskan spesifikasi masing-masing sensor, termasuk tegangan dan rentang pengukuran. Sensor dipilih karena sesuai dengan kondisi lingkungan dan mampu mendeteksi gas pencemar udara. Lalu kita lanjut ke poin C, Quadrator UFV System. Quadrator dirancang menggunakan Flight Controller IPM 2.6 yang telah terintegrasi dengan sensor orientasi dan GPS. Ini bisa kita lihat pada figur 3, gambar yang di sebelah kanan. Dan tabel di bawahnya ini menunjukkan spesifikasi quadrotor seperti jenis motor, ESC, dan baterai. Sistem kendali menggunakan metode PID untuk menjaga kestabilan terbang. Oke, lalu kita lanjut ke poin D, IoT System. Sistem IoT berfungsi untuk mengirimkan data sensor ke internet menggunakan modul Wi-Fi. Dan di sini kita bisa lihat pada figur 4, IoT System Design. Data ditampilkan pada platform ThinkSpeak dan ThinkView sehingga dapat diakses melalui website dan smartphone. Pengiriman data dilakukan setiap 10 detik. Lalu bagian 3, Results and Discussion. System Implementation. Kita lihat pada figur 5. Pada gambar ini dapat dilihat implementasi perangkat keras secara keseluruhan. Sensor diletakkan di bagian atas kuadrator untuk menghindari gangguan aliran udara dari baling-baling dan meningkatkan kestabilan terbang. Lalu kita lanjut ke poin B. Sensor System Testing. Pada tabel 3 dan figur 6 dan 7, pertama kita mulai dari tabel terlebih dahulu.
Tabel ini menunjukkan hasil pengujian sensor pada beberapa skenario, seperti asap rokok, asap kendaraan, dan korek api. Lalu pada grafik yang ada di figur 6 dan 7, kita dapat melihat hubungan linear antara tegangan keluaran sensor dan nilai konsentrasi gas, di mana sensor NG811 memiliki linearitas paling baik. Juga nilai CO tertinggi sebesar 648 ppm diperoleh pada pengujian korek api. 648. Ya, selanjutnya poin C, quadrator system testing. Quadrator mampu mendeteksi orientasi dengan baik meskipun terdapat sedikit offset. Kita bisa lihat contoh grafik yang ada pada figur 8, 9, 10, dan 11. Grafik ini menunjukkan respons sudut roll, pitch, dan yaw kuadrator. Saat lepas landas, kuadrator menunjukkan respons transien kurang dari 1 detik yang menandakan sistem cukup stabil. Yang ini ya, yang figur 12. Selanjutnya, oh ini, point D, IoT System Test. Di sini kita bisa lihat dari figur 13 dan 14, data sensor berhasil dikirim dan ditampilkan secara real time pada ThinkSpeak dan ThinkView setiap 10 detik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem IoT bekerja dengan baik. Lanjut ke poin E, Air Pollution Parameters Mapping. Data pencemaran udara kemudian dipetakan berdasarkan koordinat GPS. Ini dari figur 15 sampai 18 merupakan hasil pemetaan yang menunjukkan bahwa parameter suhu, kualitas udara, CO dan CO2 dapat divisualisasikan secara spasial sehingga memudahkan analisis sebaran pencemaran udara. Oke, itu cukup. Oh, ini masih ada conclusion. Oke, ini dulunya reference. Ya, berdasarkan hasil penelitian, sistem pemantauan pencemaran udara berbasis UAV kuadrator dan IoT berhasil dirancang dan diimplementasikan. Data pencemaran udara dapat diukur secara mobile, dikirim secara online, dan dipetakan berdasarkan lokasi. Sistem ini berpotensi dikembangkan lebih lanjut untuk pemantauan wilayah perkotaan dan industri secara otomatis. Selanjutnya ini referensi. Ya, mungkin itu saja untuk paper yang kedua. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.